3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan UJM Teknik ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung diameter puli ya. Dalam hal ini banyak orang yang belum tahu ya pengaruh dari perbandingan puli ya. Hal ini tentunya menyebabkan jika tidak tepat melakukan perhitungan puli ini ya, ini akan menyebabkan kerusakan yang fatal ya pada dinamo atau mesin penggerak yang Anda gunakan ya. Untuk itu harus perbandingan puli ini harus diperhitungkan ya, supaya sesuai dengan beban kerja ya, seperti itu. Oke, satu ya, ke pemahaman dulu ya. Nah, sebelum melakukan pengopelan, terlebih dahulu harus diperhatikan hubungan antara tenaga mesin penggerak dan tenaga yang diperlukan oleh mesin kerja. Nah, sehingga dalam pengopelan akan mendapatkan hasil yang baik ya. Seperti itu. Jadi, mesin penggerak yang digunakan itu harus sesuai dengan beban kerja nanti yang akan dipakai ya. Tidak boleh kekecilan, tapi minimal sama dengan atau di atasnya, seperti itu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ya. Ini catatan ya. Nah, nomor 1, jarak L pada V puli tidak mengikat. Sebaiknya jarak L dibuat sekecil mungkin, sehingga mesin kerja tidak mengganggu pemeliharaan mesin kerja. Jarak yang dianjurkan adalah 50-80 cm. Jadi, jarak poros atau as antara puli mesin penggerak dengan puli mesin beban kerja itu rata-rata 50-80 cm ya. Hal ini supaya tidak mudah rusak atau tidak cepat rusak penbel yang Anda gunakan ya. Seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, untuk pengopelan dengan cara langsung, ketinggian mesin kerja dan mesin penggerak harus sama ya. Selain itu, pastikan juga bahwa mesin kerja membutuhkan putaran yang sama dengan putaran mesin penggerak. Artinya, dianjurkan poros as mesin penggerak dengan mesin kerja itu rata ya, jadi sejajar ya, seperti itu. Dan juga putaran mesin penggerak dengan putaran mesin kerja itu juga harus sesuai ya. Itulah yang harus diperhatikan ketika menggunakan V pulley ya, atau nanti pulley yang akan menggunakan fan belt, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke 3, yaitu rumus ya. Nah, ini rumus untuk menghitung diameter puli ya. Rumusnya adalah D2 sama dengan D1 dikali N1 dikali NP ya, dibagi N2. Nah, di mana? Nah, ini harus dihafal atau dicatat ya. D1 sama dengan diameter puli penggerak. Nah, diameter puli penggerak maksudnya ini adalah diameter puli dinamo atau mesin diesel, seperti itu ya. Ini yang menggerakkan. Ini kita kasih simbol D1. Sedangkan N1 adalah putaran mesin penggerak ya, dengan satuan RPM. Nah, misalkan dinamo ini menggunakan RPM 1450 atau 3000 RPM, seperti itu ya. Sedangkan N2 adalah putaran mesin kerja. Nah, di sini adalah outputnya ya. Jadi mesin kerja tersebut, putaran mesin kerja tersebut memerlukan berapa RPM. Nah, untuk yang D2 ini adalah diameter puli mesin kerja ya, diameter puli mesin kerja ya. Kita akan pakai satuan milimeter ya, bukan inch ya. Nanti bisa dikonversi ke inch ya, seperti itu ya.
Nah, ini untuk NP ya, NP atau tulis ini simbolnya N, kita sebut saja NP ya. Nah, ini adalah randemen pengopelan ya. Untuk V-belt adalah 0,95 sampai 0,97. Sedangkan untuk F-belt ya adalah 0,90 sampai 0,93 ya, seperti itu. Nah, namun pada praktek di lapangan ya untuk randemen pengopelan ini saya jarang digunakan ya atau jarang dipakai ya. Namun sesuai penghitungan kita akan tetap ditampilkan ya. Nah, kita akan lihat gambar sebelah kanan. Nah, di sini adalah contoh mesin kerja. Nah, mesin kerjanya itu adalah yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan adalah mesin penggerak ya. Di mana N1 adalah putaran mesin penggerak ya. Dan N2 adalah putaran mesin kerja ya. Dan D1 adalah puli dari mesin penggerak dan D2 adalah puli dari mesin kerja ya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya, biar lebih mudah dipahami. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor 4 yaitu contoh soal ya. Contoh soal nomor 1 ya. Sebuah dinamo penggerak dengan RPM 1420 menggunakan puli ukuran 50 mm akan digunakan untuk menjalankan mesin giling dengan kebutuhan RPM 300. Berapakah ukuran puli yang harus digunakan? Oke, sederhanakan dulu soalnya. Diketahui D1 sama dengan 50 mm. Nah, N1 sama dengan 1420. Dan kita akan menggunakan fan belt ya, V-belt. Nah, NP-nya adalah 0,93. Ditanyakan D2 ya. Nah, jika N2-nya adalah 300 RPM ya. Jawab. D2 sama dengan D1 dikali N1 dikali NP dibagi N2. Maka 50 dikali 1420 dikali 0,93 dibagi 300 sama dengan 220,1 mm ya. Ini adalah puli yang harus digunakan pada mesin kerja. Nah, jadi diameter puli yang harus digunakan adalah 220,1 mm atau jika dikonversi ke inch dibagi 25 mili ya di sini sama dengan 8,8 in. Seperti itu penghitungannya ya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, sebuah dinamo penggerak dengan RPM 1450 menggunakan puli ukuran 75 mm. Sedangkan puli mesin kerja adalah 200 mm. Berapakah RPM mesin penggerak tersebut? Ya. Nah, ini kita akan mencari RPM pada putaran mesin penggerak. Nah, sederhanakan dulu soalnya ya. Diketahui D1 sama dengan 75 mm, N1 sama dengan 1450 RPM, sedangkan NP sama dengan 0,93. Ditanyakan N2 ya, jika D2-nya adalah 200 mm ya. Jawab. N2 sama dengan D1 kali N1 dikali NP dibagi D2 sama dengan 75 dikali 1450 dikali 0,93 dibagi 200. Maka hasilnya adalah 505,6 RPM. Nah, ini ya. Jadi RPM mesin penggerak tersebut adalah 505,6 RPM. Seperti itu ya. Oke, mudah kan cara melakukan penghitungannya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk nomor 3, sebuah dinamo penggerak dengan RPM 2950 menggunakan puli ukuran 150 mm akan digunakan untuk menjalankan mesin blower dengan kebutuhan RPM 4000. Nah, berapakah ukuran puli yang harus digunakan?
Oke, kita sederhanakan dulu soalnya. Diketahui D1 sama dengan 150 mm, N1 sama dengan 2950 rpm, NP sama dengan 0,93. Ditanyakan D2. Nah, jika N2-nya adalah 4000 rpm. Nah, jawab D2 sama dengan D1 dikali N1 dikali NP dibagi N2. Maka 150 dikali 2950 dikali 0,93 dibagi 4000 sama dengan 102,8 mm. Nah, jadi diameter puli yang digunakan adalah 102,8 mm, atau jika dikonversi ke inch dibagi 25 mm, maka hasilnya adalah 4,1 inch. Seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui rumus ini, Anda tidak perlu bingung lagi ya untuk menentukan puli ukuran berapa ya. Ya kan, karena sudah memahami penghitungan diameter puli ya. Oke, kita akan lanjutkan ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar puli yang digunakan pada mesin penggerak, akan semakin tinggi pula RPM yang dihasilkan ya, atau semakin cepat ya. Maka semakin kecil pula torsi atau tenaga yang dihasilkan. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Karena begini ya, antara torsi dengan RPM itu selalu berbanding terbalik. Semakin cepat putaran itu torsinya juga semakin kecil ya. Nah, semakin rendah putaran, maka torsinya juga akan semakin besar ya. Seperti itu logikanya ya. Nah, kita lihat gambar yang di bawah ini ya. Gambar 1. Ini adalah contoh RPM rendah pada mesin penggerak ya. Nah, di sini yang A adalah puli mesin penggerak. Ini yang lebih kecil ya, mesin penggeraknya, pulinya. Nah, sedangkan yang B adalah puli mesin kerja. Nah, ini adalah contoh aplikasi torsi besar tetapi RPM-nya rendah ya, atau memerlukan putaran yang rendah pada mesin kerjanya. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah contoh RPM tinggi ya. Nah, puli mesin penggerak ini adalah yang A, artinya puli mesin penggeraknya itu lebih besar. Sedangkan puli mesin kerja itu lebih kecil. Di sini adalah yang B ya, yang B-nya. Nah, ini adalah RPM tinggi atau putaran tinggi. Namun torsi atau tenaganya itu berkurang ya, atau semakin kecil seperti itu ya, karena kebalikannya. Oke, sekian pada video kali ini, yaitu dengan judul menghitung diameter puli ya. Nah, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya untuk mendapatkan update dari video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.